Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, coba sebelumnya mana semangatnya ya? Coba tetap semangat. Pada sore hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan berada di sini untuk bisa sharing ilmu kepada Bapak Ibu semua di sini. Insya Allah saya ingin memberikan sharing apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Insya Allah di sini saya akan berikan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Oke, selanjutnya budaya positif, Bapak Ibu tahu nggak apa itu budaya positif? Kebiasaan, ya budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Nah di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, biar sampai di sini ada istilah baru yang mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya. Oke, kita masuk konsep pertama dulu ya. Oh ya, segitiga restitusi itu kan tulisannya besar ya. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Masuk konsep pertama dulu ya. Oh ya, segitiga restitusi itu kan tulisannya besar ya. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Pertama kita akan masuk disiplin positif. Tadi kita sudah tentang disiplin positif. Disiplin itu pasti apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang disiplin? Ada apa? Teratur, tuh, terus tertib, terus tepat waktu, taat pada aturan itu ya tuh kan, aturan. Tapi di situ ternyata ada ketidaknyamanan juga ternyata yang dirasakan anak-anak Bapak Ibu. Nah, terus juga ada hukuman Bapak Ibu. Nah, terus juga ada hukuman itu membuat ketidaknyamanan dalam pada diri anak. Jadi disiplin itu ya identiknya tuh seperti itu. Nah, di sini akan dipaparkan disiplin menurut Diana Gosen. Ya, nah, silakan dibaca. Ya, Gosen atau bukan Gojek ya. Oke. Nah, di sini sampaikan dulu setelah dibaca tadi menurut Diana Gosen, menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, karena di pendidikan guru ini kami menggunakan filosofi Hajar Dewantara. Jadi bagaimana definisi merdeka dan kaitannya dengan disiplin? Di sini di Hajar Dewantara mengatakan, jadi merdeka itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, di sini ya, kadang kita merdeka itu identiknya bebas ya. Ternyata merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ternyata tetap harus ada ya pengaturan dari penguasa. Kalau di sekolah berarti di sini guru ya, yang berperan. Ini pengertian disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif itu lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dalam diri ya. Jadi mereka melakukan itu bukan karena adanya penghargaan atau bukan takut karena dihukum ya, atau bukan juga karena ada konsekuensi, tapi memang lahir sadar dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Pertama, satu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, betul? Betul ya? Betul. Kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oh, ini nanti terakhir. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya melakukan sesuatu takut karena dihukum. Betul ya? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu didasari dari 3 hal. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul? Betul. Biasanya anak-anak melakukan sesuatu pasti karena ada maunya gitu ya. Terus yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul? Betul. Jadi untuk menghindari hukuman, mereka mau melakukannya. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidaknya punya prinsip kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, ketiga motivasi ini diharapkan kita bisa membentuk anak untuk melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan menjadi nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, ada untuk bertahan hidup orang akan melakukan segalanya. Ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Melakukan di bawahnya. Nah, orang melakukan sesuatu, kebutuhan seseorang itu butuh cinta dan kasih sayang, butuh perhatian. Seseorang itu butuh cinta dan kasih sayang, butuh perhatian. Ya, anak kalau misalnya kurang perhatian kan juga ketika seorang anak kekurangan perhatian misalnya dari orang tuanya pasti juga akan mengalami sesuatu yang perilaku yang berbeda ya dari anak-anak pada umumnya. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Seorang anak juga butuh namanya kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah dia memiliki seorang anak juga butuh namanya kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah dia memiliki kesempatan untuk bisa memilih, kesempatan untuk bisa menentukan, kesempatan untuk bisa memberikan menentukan keputusan ya. Seperti itu anak itu butuh. Kadang tuh anak malah tertekan karena setiap apa diatur. Nah itu kadang meskipun dia melakukannya di dalam dirinya itu ada sesuatu yang ingin dia lepas. Lalu manusia juga membutuhkan kesenangan, fun. Ya, sepasti ya, karena manusia juga membutuhkan kesenangan, fun. Ya, sepasti ya, karena dengan kesenangan, kebahagiaan maka semua akan mengalir dengan mulus, ya, berjalan dengan baik. Dan yang terakhir butuh kekuasaan atau power. Kekuasaan ini setiap orang pasti butuh ya. Memiliki
kesempatan ya, kesempatan untuk menguasai sesuatu. Biasanya seorang anak misalnya dia tidak memiliki kekuasaan atau power di satu bidang, misalnya matematika, ya, dia akan menarik diri dan akan berbeda dari teman lainnya. Atau dia tidak mampu bersosialisasi, tidak memiliki penguasaan sosialisasi dengan baik, maka dia akan menarik diri dari teman-temannya, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah bentuk keyakinan kelas. Tadi sudah kita bahas sebelumnya tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita sudah kita bahas tentang hukuman, reward, dan bagaimana sih agar anak-anak ini mau melakukan sesuatu berdasarkan prinsip dirinya, prinsip kebaikan yang ada di dirinya. Dia ingin menjadi dirinya dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi melakukan sesuatu itu tanpa pamrih. Dengan cara di sini kami diajarkan membuat keyakinan kelas. Jadi namanya peraturan kelas atau apa namanya kesepakatan, terus kontrak apa namanya? Kontrak kelas. Nah itu kami juga dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri. Nah, keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, dibuatnya bersama anak. Jadi guru membimbing anak untuk bersama-sama membuat kita mau bikin keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Nah, keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, dibuatnya bersama anak. Jadi guru membimbing anak untuk bersama-sama membuat kita mau bikin keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Dan keyakinan kelas ini harus kita jalankan bersama. Apabila kita tidak menjalankan salah satu keyakinan kelas, berarti kita sudah menjalankan satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan dalam keyakinan kelas ini kita buat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang diambil dari kelas 1. Misalnya satu, dan dalam keyakinan kelas ini kita buat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang diambil dari kelas 1. Misalnya satu, hadir tepat waktu. Contoh hadir tepat waktu, misalnya ada anak datang kesiangan. Hadir tepat waktu. Contoh hadir tepat waktu, misalnya ada anak datang kesiangan. Maka ketika kita menegur anak tersebut, ya, ada cara-caranya sehingga dia kembali menyadari ada keyakinan kelas yang dia telah lewatkan. Dari situ kita mengarahkan anak untuk menyadari apa kesalahan yang dilakukan dan memotivasi dirinya agar dia mau kembali melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dari situ kita mengarahkan anak untuk menyadari apa kesalahan yang dilakukan dan memotivasi dirinya agar dia mau kembali melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Berikut 5 posisi kontrol. Nah, dalam menerapkan keyakinan kelas di sini, sebelumnya kami kenalkan dulu 5 posisi kontrol sang guru. 1. Guru sebagai penghukum. 1. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Nah, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, selanjutnya, ini ada contoh-contoh perkataan yang menunjukkan apakah di manakah posisi kontrol seorang guru. Coba kita lihat yang pertama. Patuhi aturan saya atau awas. Terus, patuhi aturan saya atau awas. Terus, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, apa bisa jadi? Iya betul, penghukum. Ini kata-kata seperti ini biasanya ini posisi guru berada sebagai penghukum. Oke, selanjutnya yang kedua.
salah ya, atau kamu ini gimana sih bikin ibu kecewa, ya udah deh kalau gitu kita ini, itu kan sebagai hal yang harus kita hindari ya. Jadi adalah posisi kontrol dulu sebagai ibu, sebagai teman, sebagai ibu yang bersalah, atau sebagai pemantau itu ternyata kurang pernah diterapkan dalam siswa. Jadi kita mencoba memasukkan identitas behavior dengan menggunakan metode identitas. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau anak ada masalah, kita yang dulu setelah kita menstabilkan kondisi siswa ya, terus jangan sampai anak itu sudah gitu, jangan takut ibu atau saja tidak mengkos karena nggak ada yang mereka, nggak ada orang yang tidak akan berbuat salah. Jadi kamu harus khawatir apa sih alasan kamu melakukan itu. Alasan ini masuk dalam validasi tindakan siswa ya, validasi tindakan yang salah tadi. Alasan ini masuk dalam validasi tindakan siswa ya, validasi tindakan yang salah tadi. Kita tanya dulu alasannya kenapa kamu lakukan demikian. Kali tanya alasannya. Nah, anak akan menyampaikan alasan dia melakukan hal demikian setelah kita stabilkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ketika anak datang sudah gugup, sudah takut, wah mau dihukum nih, mau dikasih sanksi nih. Tapi kan mereka sudah takut, gugup, pasti mereka akan membuat perlindungan. Mereka akan membuat berbagai alasan untuk melindungi diri. Bagaimana kita agar anak terbuka jujur dengan alasannya? Maka di awal kita harus menstabilkan identitas ya. Selanjutnya, setelah anak mau menyampaikan alasannya, lalu barulah kita menyampaikan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sudah kita buat tadi. Nah, setelah anak menyakiti tadi sudah kita buat tadi. Nah, setelah anak menyakiti mau mengakui, maka dia akan menyadari bahwa ada keyakinan kelas yang sudah saya lakukan dan saya harus memperbaikinya. Itu tetap menjadi. Jadi di sini tujuannya adalah siswa kembali dengan karakter yang kuat. Ini tujuan dari sini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana? Gimana Ustaz dari ini? Ustaz dari ini dengan metode pendekatan segitiga diskusi. Bagaimana? Gimana Ustaz dari ini? Ustaz dari ini dengan metode pendekatan segitiga diskusi ini ada sebuah teori yang menurut saya baru ya. Ternyata selama ini ada hal-hal yang kurang tepat mungkin yang harus kita lakukan kembali. Kalau menurut saya silakan. Boleh kasih ulang. Ini kan klimaksnya kan? Iya betul. Oke, kita mundur lagi ya. Asli, Oke, subhanallah. Tangan dong bapak-bapak ya. Luar biasa ya. Gurunya luar biasa, semangatnya menuntut ilmu. Oke. keyakinan. Oke. Tadi kan sudah disampaikan bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada 3 hal ya. Pertama, karena ingin mendapatkan reward, hadiah, ujian, penghargaan. Terus yang kedua, karena takut dihukum ya. Kan? Yang ketiga, memang harus kesadaran sendiri dia punya prinsip dia ingin menjadi pribadi seperti apa yang dia inginkan. Nah itu. Nah diharapkan kita sebagai guru bisa mengiring anak-anak kita, menuntut anak-anak kita menjadi pribadi yang ketiga tadi, yaitu bisa menjadi pribadi yang berprinsip. Diharapkan kita sebagai guru bisa mengiring anak-anak kita, menuntut anak-anak kita menjadi pribadi yang ketiga tadi, yaitu bisa menjadi pribadi yang berprinsip sendiri ya, melakukan sesuatu tanpa pamrih ya, jadi kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih. Sebenarnya sih kalau kita sebagai seorang Islam punya pamrih apa? Karena Allah. Ya, itu sebenarnya pamrih kita karena Allah ya, bukan karena kebetulan dasar manusia itu ada 5 ya. Manusia itu jika kelima ini ada salah satunya yang tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka akan ada satu kesenjangan pada
ya. Sandang pangan papan ya kan? Sandang pangan papan. Jadi kalau misalnya masalah pangan aja, apabila seseorang pangan itu berkaitan dengan ekonomi. Seseorang apabila terganggu masalah ekonominya kan akan juga berpengaruh terhadap kehidupan. Betul? Ya. Dan seterusnya. Selanjutnya cinta dan kasih sayang. Seseorang apabila cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi dalam kehidupannya pun akan terganggu kehidupannya. Betul? Mentalnya. Betul. Nih, boy, itu kan kasih sayang ya. Oke, semoga segera mendapatkan. Oh iya, dari orang tua dong. Dapat orang tua dari anti ya, Masya Allah. Iya, misalnya ada seorang anak yang mungkin terlahir tidak lengkap atau orang tuanya mengalami perceraian, biasanya akan terganggu ya. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Seseorang juga butuh namanya memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang dia inginkan. Apabila dia tidak memiliki kesempatan itu, semuanya tergantung aku. Ini akan terjadi kesenjangan. Pada suatu saat dia akan bongkar, betul tidak? Betul. Oke, selanjutnya yaitu kesenangan. Betul kesenangan kan? Oke, terus dulu dan tepuk senang. 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 Tepuk senang. Lalu kebetulan dasar manusia itu ada 5 ya. Manusia itu jika kelima ini ada salah satunya yang tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka akan ada suatu kesenjangan terhadap perilakunya. Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa sih bertahan hidup itu kita butuh apa sih? Gitu ya. Sandang pangan papan ya kan? Sandang pangan papan. Jadi kalau misalnya masalah pangan aja, apabila seseorang pangan itu berkaitan dengan ekonomi. Seseorang apabila terganggu masalah ekonominya kan akan juga berpengaruh terhadap kehidupan. Betul? Ya. Dan seterusnya. Selanjutnya cinta dan kasih sayang. Seseorang apabila cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi dalam kehidupannya pun akan terganggu kehidupannya. Betul? Mentalnya. Betul. Nih, boy, itu kan kasih sayang ya. Oke, semoga segera mendapatkan. Oh iya, dari orang tua dong. Dapat orang tua dari anti ya, Masya Allah. Iya. Misalnya ada seorang anak yang mungkin terlahir tidak lengkap atau orang tuanya mengalami perceraian, biasanya akan terganggu ya. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Seseorang juga butuh namanya memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang dia inginkan. Apabila dia tidak memiliki kesempatan itu, semuanya tergantung aku. Tidak memiliki kesempatan, maka ini akan terjadi kesenjangan. Pada suatu saat dia akan berontak. Betul tidak? Betul. Oke. Selanjutnya yaitu kesenangan. Butuh kesenangan kan? Oke. Terus dulu dan tepuk senang. 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 Tepuk senang. 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 Iwan ada lagi, Iwan tepuknya. Iwan ada lagi tepuknya. Mang, Anan, Mang, Anan. Lanjut kepada kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan. Kekuasaan ini maksudnya menguasai sesuatu. Misalnya seorang anak di dalam kelas, misalnya dia tidak menguasai matematika, pasti akan terjadi perilaku yang berbeda. Ketika pelajaran matematika dia akan menarik diri, berpura-pura dan sebagainya. Atau dia ada minder, masalah ya, tidak bisa menguasai komunikasi sosial, dia juga akan menarik diri. Nah itu juga seseorang butuh kekuasaan. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah untuk membangkitkan kita bisa menuntun anak bisa menyadari setiap tindakannya, bertanggung jawab dan mandiri terhadap tindakannya, maka dibutuhkan di keyakinan kelas. Ini istilahnya kalau dulu kita pakai peraturan gitu, Bapak Ibu. Nah sekarang kita pakai namanya ini keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini dibuat bersama antara wali kelas atau guru dengan siswanya. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam diri, jadi gitu. Nah bagaimana keyakinan ini dibuat? Maka saya yakin ustadz-ustadz dan bapak ibu di sini sudah paham lah bagaimana bisa mengajak anak itu menyentuh hatinya ya, agar mau gimana kita mau jadi seperti apa sih gitu ya, kita mau jadi seperti orang seperti apa sih, kita bangun budaya positif di dalam kelas. Misalnya mengenai kehadiran
Ya, di sini contoh ini keyakinan kelas 1 dibuat oleh guru kelas 1. Contohnya 1, hadir tepat waktu. Dan dalam membuat keyakinan kelas ini menggunakan kalimat-kalimat positif ya. Saya hadir tepat waktu. Misalnya ada siswa yang hadir tidak tepat waktu, maka ingatkan kembali akan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat dan apa yang sudah dia langgar agar dia kembali. Oh iya, ada keyakinan kelas yang sudah saya lalaikan dan kembali untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini contoh, kita lanjut aja ya. Selanjutnya, dan itu ada berbagai macam keyakinan bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Lalu posisi kontrol seorang guru. Nah, seorang guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, nanti kita ada contoh-contoh kata-kata seorang guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut sehingga anak merasa bersalah. Yang ketiga, teman guru kayak kita cengcel lah gitu, bisa diatur lah kalau sama guru misalnya gitu. Nah, di sini guru berusaha sebagai teman posisinya agar tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi di sini ada kelemahannya biasanya. Kalau kita guru memposisikan diri sebagai teman agar tidak menyakiti murid, biasanya murid akan tergantung pada satu guru saja. Sama guru yang lain nggak mau, karena kalau guru yang itu terlalu disiplin misalnya galak atau sebagainya, sama guru ini mah bisa diatur misalnya. Nah, ini kurang tepat juga ya. Nah, yang keempat, monitor, pemantau. Guru sebagai monitor atau mengawasi murid. Yang kelima adalah manajer. Di sini guru bisa memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab sebagai posisi terakhir guru sebagai manajer, yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya. Selanjutnya ini ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, kira-kira nih Bapak ya, Bapak-bapak nih, Ustadz, kira-kira ini masuk posisi kontrol mana kalimat ini? Yang pertama, patuhi aturan saya atau awasi. Betul. Yang kedua, ini sama. Ketiga kalimat ini adalah contoh guru sebagai penghukum. Terus, kamu selalu saja salah. Terus, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini contoh kata-kata guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang kedua, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Kira-kira kalimat ini posisi guru sebagai apa? Betul, kamu buat rasa bersalah. Tepuk tangan dulu. Nah, biasanya lebih lembut ya. Kenapa? Biar anak itu, oh iya pasan gurunya, oh iya salah ke saya gitu. Tapi ternyata ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga, ayo bantulah demi Bapak ya. Tuh contohnya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kira-kira apa? Bapak-bapak. Guru sebagai apa? Teman. Sebagai teman, betul. Ya, ini sebagai teman. Karena ada, ayolah, bisa diatur misalnya gitu. Ya, ini guru memposisikan diri sebagai teman. Dan yang keempat, guru mengatakan peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Guru sebagai pemantau, jadi memantau ini salah nih, terus tegur. Mbak, sanksinya apa juga? Kenapa terlambat? Misalnya itu ternyata guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, apa yang kita ini? Ada kalimat apa yang kita yakini. Coba kembali lagi kepada keyakinan kelas yang kita buat. Terus, apakah kamu meyakininya? Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini adalah guru sebagai Ustazah Putri, sebagai apa Ustazah Putri? Sebagai apa? Sebagai apa Ustazah? Manajer. Nah, diharapkan guru bisa memposisikan dirinya sebagai manajer.
Ini ada contoh. Coba ini siapa yang bisa jawab? Kira-kira ini posisinya Bu Linda sebagai apa? Ibu Linda menyampaikan kepada muridnya begitu, dengarkan ya. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tua kamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar, kan? Merasa ya betul. Restitusi nih dong akhir nih tadi. Ini restitusi nih. Yang tadi ditanya restitusi itu apa sih? Nah tadi kan udah melihat ada segitiga. Terus ada kata-kata segitiga restitusi. Nah kita kalau segitiga udah paham ya apa itu segitiga? Ya, segitiga. Nah, 3 sisi. Nah ini Ustazah Juli sebagai guru matematika luar biasa bisa menjelaskan segitiga. Ya. Nah langsung kita ke restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan juga restitusi ini dimaknai sebagai proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri serta mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ada pertanyaan sebelumnya? Paham insya Allah ya, hebat. Nah, sekarang kita masuk segitiga restitusi yang kita tunggu-tunggu. Tadi sudah disampaikan restitusi. Nah ini adalah metodenya atau pendekatannya yang digunakan menyelesaikannya. Ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kepada siswa. Ini ada video tapi tidak bisa diputar. Nah, harapannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini adalah kasus dapat ditangani dengan pendekatan dengan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Oke, contohnya gini, coba siapa ya? Saya Putri ya, maju sini Saya Putri. Kami ini yang menggunakan tangan. Ini ceritanya Ustazah Putri ini adalah ini abis ngejekin Ustazah Nuni. Emang pas ya Putri ngejekin Nuni ya. Jadi kita Putri ngejekin Nuni. Sini Putri datang dipanggil ya. Assalamualaikum dulu. Oh ya ada ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ayo dulu. Ulang kita mau yang lagi. Aduh dari paus. Oke 1 2 3. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Putri sehat? Sehat. Putri tahu nggak Ustazah panggil ke sini ada apa? Enggak Ustazah. Enggak. Kita tahu nggak tadi Ustazah dapat info dari Farida. Katanya Maudie tadi abis ngejek Nuni ya? Enggak. Benar. Enggak Ustazah. Yakin Putri nggak melakukannya? Yakin enggak. Putri, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Dan orang yang baik adalah yang mau mengakui kesalahannya. Putri tahu kan? Kita sudah menyampaikan itu di dalam kelas. Iya Ustazah, anak tadi ngejek Nuni, habisnya Nuni caper. Oh, terus kenapa kamu ada masalah dengan Nuni caper? Iya, aku nggak suka. Nggak suka? Kamu jadi kesel gitu sama Nuni? Kesel banget, jadi aku ngejek Nuni. Tapi kamu tahu nggak? Tapi kamu tahu perbuatan kamu itu salah? Tahu saja. Berarti coba kan kita sudah membuat keyakinan keras. Kira-kira ada keyakinan keras apa yang sudah Putri langgar? Itu sudah mengejek teman. Tidak menghargai teman. Tidak menghargai teman. Nah, kalau begitu sebagai bentuk tanggung jawab Putri, apa yang kamu lakukan? Coba minta maaf. Oh, Putri mau minta maaf sama Nuni. Setelah itu Ngejek lagi. oh itu tidak boleh. Iya, setelah itu
Putri tidak akan mengulangi lagi. Putri tidak akan mengejek Nuni. Alhamdulillah. Semoga Putri bisa menjalankan apa yang sudah Putri sampaikan ya. Lalu saya apresiasi loh atas kejujurannya Putri dan semangat Putri. Iya Ustazah, makasih. Sama-sama. Kasih. Iya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dong kepada Putri. Oke. Ini salah satu contohnya Ustazah. Mungkin juga sebagian kita sudah menerapkannya. Cuma mungkin karena kita tidak tahu mana yang dimaksud dengan ya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas adalah kita ada yang bermasalah, kita jangan semua ya, jangan terlalu menghitung ya. Anak datang, gurunya udah tahu nih gurunya mana nih tema edukasi nih. Itu anak udah pasang tameng tuh ya, siap-siap dan sudah memikirkan banyak hal untuk menyangkal berkata apa antara guru ya seperti itu. Jadi kalau bisa ketika anak datang bawa suasana yang bisa menstabilkan emosi dia dan sampaikan bahwa setiap kesalahan orang itu pasti juga pernah membuat salah. Dan kita juga sebagai guru juga harus bersalah. Dan orang yang baik adalah yang mengakui kesalahannya dan mengapresiasi. Itu adalah proses menstabilkan. Setelah stabil, emosinya stabil, kondisi psikologis stabil, lalu sadarkan apa sih alasannya dia melakukan. Jadi ketika dia sudah stabil, otomatis dia akan mau untuk mengungkapkan apa alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Setelah kita mengetahui alasannya, baru kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang sudah kita buat dan apa yang sudah dia lakukan dari keyakinan yang sudah kita lakukan bersama. Lalu sebagai konsekuensinya atau sebagai atas tindakan kesalahan dia, apa yang harus dia lakukan perbuat untuk bertanggung jawab atas tindakannya kepada orang lain. Bagaimana satu saja bagi kami salah ya. Oke, tadi sudah kita sampaikan tentang segitiga restitusi. Ada yang masih jadi pertanyaan nggak di benak, di pikiran Ustaz saja? Enggak ya, insya Allah bisa ya. Oke, sekarang kita buat contoh nih. Karena insya Allah kan sekolah kita adalah sekolah yang sudah menjadi sekolah merdeka ya. Merdeka. Oke. Kita akan membuat keyakinan kelas ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Silakan nanti ada yang berperan menjadi guru, ada yang berperan menjadi murid. Lalu silakan membuat keyakinan kelas. Ya, apa saja yang sudah disepakati dalam kelas. Paham ya? Paham. Kita bagi aja saja mungkin untuk ustadznya bapaknya jadi 1 kelompok saja, untuk ibu-ibunya ustadzahnya jadi 2 kelompok ya. Ini saya beri kertas, silakan. Ini kelompok pertama adalah kelompok Ustazah Nini. Kelompok kedua adalah kelompok Ustazah Ade.
Sayang teman-teman, tidak boleh buru-buru saja. Oke, saya memimpin siswa untuk membuat dengan keyakinan kelas. Ya, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Dwi Fitria dari Sekolah Islam Terpadu Amalia yang turut serta dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak dari sekolah kami. Setiap guru memiliki cara tersendiri dalam menghadapi murid, begitu yang kami dapatkan kegiatan diseminasi kemarin. Pada kegiatan diseminasi kemarin kami belajar terkait 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh guru yang ternyata sangat bermanfaat bagi kami. Sebuah pencapaian pada seorang guru berada di posisi kontrol manager, di mana posisi ini akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Guru perlu fleksibel dalam menggunakan posisi kontrol yang berbeda-beda. Posisi kontrol yang terbaik yang digunakan adalah posisi yang dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengontrol perilaku murid secara efektif dan efisien. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Handayani, guru Islam Terpadu Amalia, ingin mengucapkan terima kasih atas kegiatan diseminasi dampak positif yang dilakukan oleh guru penggerak sekolah kami. Melalui kegiatan itu, saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru tentang metode segitiga restitusi. Dalam membentuk karakter siswa, kita sebagai pendidik seringkali menggunakan berbagai macam metode, salah satunya hukuman dan penghargaan. Ternyata kedua metode ini mempunyai dampak yang kurang baik terhadap siswa, karena siswa melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah atau kegiatan baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya itu karena takut dihukum ataupun mengharap imbalan tertentu. Dan dalam metode segitiga restitusi ini membentuk karakter siswa supaya dapat
melaksanakan setiap kegiatannya atas dasar kesadaran diri sendiri. Jadi ketika siswa salah itu sebagai pendidik kita dapat mengerti perbuatan mereka dan mengerti bahwa manusia ini bisa saja melakukan kesalahan, lalu menanyakan keyakinan mereka terhadap benar atau salahnya perbuatan yang dilakukan. Hasilnya diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran diri sendiri dan rasa tanggung jawab sehingga siswa dapat mengikuti peraturan sekolah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi tanpa mengharapkan imbalan ataupun takut akan hukuman. Insya Allah metode ini akan Anda terapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Susiraniti, salah satu guru dari Sekolah Islam Terpadu Amalia. Saya merasa senang telah mengikuti diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak di sekolah kami. Saya menjadi tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, dan yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir yaitu kepuasaan. Yang apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi pada diri murid, maka akan mengalami kelainan perilakunya. Insya Allah ilmu yang saya dapatkan dari diseminasi ini akan saya terapkan di sekolah atau di dalam kelas. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Umaymah, salah satu guru Sekolah Islam Terpadu Amalia. Saya merasa sangat senang mengikuti diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak di sekolah kami. Saya menjadi tahu tentang 5 posisi kontrol seorang guru dalam menangani permasalahan siswa. Insya Allah ilmu yang saya dapat dari diseminasi ini akan saya terapkan di sekolah dan juga di dalam kelas saat mengajar. Baik, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Waalaikumsalam Caca. Oke, silakan duduk Caca. Sehat Caca kabarnya? Alhamdulillah.
Oke, Caca tahu nggak kenapa Caca Ustazah panggil ke sini? Jadi gini Caca, mohon maaf sebelumnya, Ustazah mendapat informasi tentang Caca bahwa Caca pada ulangan kemarin Caca nyontek. Itu enggak? Ini benar. Ustazah sangat menghargai sekali jika Caca mau jujur, karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, dan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah di dunia ini. Ustazah pun pernah berada di posisi Caca. Waktu SD, Ustazah pernah juga nyontek. Ya, kenapa? Mungkin ada satu alasan. Coba, Ustazah tanya sekali lagi. Betul tidak Caca kemarin nyontek? Oke, terima kasih atas kejujurannya. Kalau boleh tahu, alasan apa? Kenapa Caca menyontek? Oh, bagaimana kok bisa Caca tidak belajar? Kan hari itu mau ulangan. Oh, Caca tahu. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas bersama. Caca tahu apa yang sudah Caca langgar dari keyakinan kelas ini? Salah satunya. Oh tidak, mengajarkan tugas tidak jujur. Padahal kita keyakinan kelas kita adalah mengajarkan tugas harus jujur. Terima kasih Caca. Nah, kalau Caca sudah menyadarinya, perbaikan apa yang akan Caca lakukan selanjutnya? Lebih giat pelajaran dan tidak nonton TV. Lebih bisa mengatur waktu ya. Oke, terima kasih. Dan tidak boleh menyontek lagi. Alhamdulillah kalau Caca sudah menyadarinya. Kalau begitu, semoga nanti Caca ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih atas kejujuran Caca dan keinginan Caca untuk memperbaiki. Ustazah mengapresiasi. Oke, sekarang Caca boleh kembali ke kelas. Terima kasih Ustazah, maaf ya sudah. Iya, sama-sama Caca. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Cak. Sehat Caca? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi Cak. Caca, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Caca tahu kenapa Ustazah panggil Caca ke sini? Enggak Ustazah. Nggak tahu. Ya, jadi gini Caca, Ustazah mendapatkan informasi dari Aira. Katanya tadi Cinta nangis di kelas. Cinta nangis ini katanya dikatain pick me sama Caca. Betul tidak Caca? Iya Ustazah. Caca yakin tidak mengatakan itu kepada Cinta? Nggak apa-apa Caca, setiap orang pasti pernah berbuat salah, karena tidak ada orang yang sempurna. Caca, orang yang terbaik adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, lalu memperbaikinya. Ustazah juga dulu pernah kok berada di posisi seperti Caca. Ustazah pernah ngatain teman Ustazah, tapi setelah itu Ustazah minta maaf. Ya, bagaimana? Coba Ustazah tanya sekali lagi, apakah Caca benar melakukan itu pada Cinta? Iya Ustazah. Kenapa Caca melakukan itu pada Cinta? Karena dia caper di kelasnya. Oh, caper? Terus kenapa? Ada masalah dengan Caca kalau Cinta caper? Caca iri. Oh, Caca iri. Kenapa Caca iri? Karena Caca tidak bisa seperti Cinta. Iya. Berarti ada sesuatu yang Caca tidak dapatkan ya. Caca pengen merasa diakui sama teman-teman juga ya. Iya. Seperti Cinta ya. Iya. Nah, setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda ya Caca. Cinta mungkin punya kelebihan potensi, tapi Caca juga punya di bidang lain. Jadi Caca nggak boleh minder. Caca harus menjadi diri Caca sendiri. Oke. Nah, berarti ada keyakinan kelas yang sudah Caca lewatkan nih. Apa juga? Kan kita sudah sepakat di dalam kelas. Harus apa? Harus saling menghargai teman. Bayar, saling menghargai teman. Nah, ini saja minta apa yang akan Caca lakukan karena Caca sudah mengakui kesalahan Caca. Minta maaf ke Cinta. Minta maaf ke Cinta. Setelah itu tidak boleh tidak mengulanginya lagi. Oke, terima kasih Caca atas kerjasama Caca dan atas
atas semangat Caca mau memperbaiki kesalahan Caca. Ustazah sangat mengapresiasi. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama Ani Caca. Ani dari SDIT Amalia. Ana senang banget sekolah di sini karena ustazahnya menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dadah. Kesimpulan, penanganan kasus yang ditangani dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.